Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Ibu Rahima Purba. Kali ini kita akan membahas tentang desain penelitian. Ya, oke, baik. Desain penelitian. Seperti yang Anda ketahui, mengenai desain adalah sebuah rancangan, ya, rancangan dari sebenarnya bagaimana suatu penelitian itu akan dibuat. Nah, akan dilaksanakan. Ya, nah desain itu kita maunya adalah yang baik dan benar. Oke, kemudian permasalahannya adalah mendefinisikan masalah penelitian tersebut. Ya, penelitian tersebut apakah penelitian tersebut nanti akan cocok dengan desainnya? Nah, seperti itu. Oke, baik. Kemudian desain penelitian sangat dibutuhkan karena memudahkan kelancaran berbagai penelitian. Saya akan langsung saja ke contoh ya, misalnya seperti ini ya. Ini adalah pengaruh rotasi auditor dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Oke, kita searching untuk metode penelitiannya ya, ada di bab 3. Nah, kita lihat desain penelitiannya bagaimana. Nah, di sini ada pendekatan penelitian ya, yaitu kausalitas ya, yang mempengaruhi hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih ya. Oke, kita lihat. Nah, di desain ini adalah populasinya terdiri dari perusahaan manufaktur subsektor perbankan, yaitu sebanyak 43. Kemudian dia desain juga dalam pengambilan sampelnya secara purposive sampling ya. Jadi sampel itu juga banyak caranya bagaimana menetapkan sampel ya. Sampel itu adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi artinya ketika bagian itu kita ambil sudah terwakili oleh populasi yang sebanyak itu tadi gitu ya. Jadi dia desain bahwasannya ada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 1 Januari 2017 sampai 2019 secara berturut-turut ya. Jadi dia harus mendesain itu, kemudian yang menerbitkan laporan keuangan yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian ya. Jadi dia membuat seperti ini. Kemudian dia desain lagi bahwasannya bagaimana menganalisis datanya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Ini adalah contoh desain itu tadi. Kita kembali lagi ke sini. Merancang desain penelitian sering ditandai dengan sifat fleksibel, tepat, efisien, ekonomis, dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena desain ini terkait dengan waktu juga, ya, waktu dalam meneliti. Kita juga harus memikirkan deadline yang akan kita capai. Sebenarnya kita mau sampai kapan? Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian desain penelitian juga mempertimbangkan faktor sebagai berikut: sarana memperoleh informasi, ketersediaan dan keterampilan peneliti serta stafnya jika ada. Ya, jadi penelitian itu biasanya ada ketua dan ada anggota. Tujuan dari masalah yang akan diteliti, sifat dari masalah yang akan diteliti, ketersediaan waktu dan uang untuk pekerjaan penelitian. Jadi kalian juga harus memikirkan mengenai biaya, dananya berapa, ya. Jika studi penelitian tersebut kebetulan bersifat eksploratif atau formulatif, di mana penekanannya adalah pada penemuan gagasan, wawasan, maka desain penelitian yang paling tepat adalah harus fleksibel. Cukup memungkinkan pertimbangan berbagai aspek fenomena. Seperti itu. Tapi kalau tujuannya dari sebuah studi adalah deskripsi akurat tentang situasi atau hubungan antara variabel, ya, akurasi menjadi pertimbangan utama dan desain penelitian yang meminimalkan bias. Jadi data itu mesti tepat.
Ya, jangan data itu bersayap gitu ya, artinya tidak oh ini kok bisa ada data yang menyatakan misalnya pendapatan per kapita menurut BPS tahun sekian ini segini, kok menurut yang satu lagi di tahun yang sama itu datanya berbeda lagi. Jadi kalian tetapkan kalian butuh data yang mana ya, dan memaksimalkan keandalan dari bukti yang pengujian hipotesis kausal antara variabel membentukkan sebuah desain yang akan memungkinkan kesimpulan tentang kausalitas. Kausal itu seperti sebab akibat ya, selain minimasi bias dan maksimasi reliabilitas. Reliabilitas itu adalah keterandalan dari penelitian tersebut. Nah, seperti itu. Nah, konsepnya apa sebenarnya? Konsep harus didesain lebih mudah dan lebih gampang dipahami. Ya, intinya itu. Kalau desain itu sulit dipahami, ya itu berarti apa ya? Kurang berarti kita kurang bisa mentransfer ilmu ataupun mentransfer informasi yang kita dapatkan kepada orang lain, terutama kepada pembacanya. Seperti itu, ya. Oke, nah kali ini ada variabel X dan variabel Y. Ini variabel X yang seringkali disebut variabel bebas, ya, atau disimbolkan dengan huruf X, ya, merupakan variabel yang apa nih? Yang diukur, ya, untuk mengetahui apa namanya variabel X itu yang variabel yang dimanipulasi untuk mengamati efeknya terhadap variabel terikat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di contoh ini, oke, kita akan lihat ke kerangka konseptualnya. Kalau kita lihat di sini variabel X itu, ya variabel X itu ada ditandai dengan ini. Rotasi auditor, reputasi auditor. Dia paling sering itu letaknya di sebelah kiri, ya. Jadi dia mempengaruhi variabel Y. Y itu adalah variabel yang dipengaruhi kualitas audit. Jadi ya letak inti permasalahan yang perlu kalian korek ya atau dalami. Nah, yaitu di variabel Y, ya kualitas audit itu. Oke, misalnya di sini ada contoh pelatihan terhadap kinerja. Oke lah, tadi saya sudah kasih contoh. Oke, kemudian ada namanya variabel Z intervening, ya. Variabel intervening ini adalah variabel antara, ya antara. Nah, kalau misalnya dia letaknya ada di tengah, ya, letaknya ada di tengah. Kemudian ada namanya variabel moderating. Moderating ini adalah variabel tengah juga, tetapi dia adalah fungsinya memperkuat atau memperlemah. Ya, sementara variabel X tadi tujuannya adalah apakah pengaruh tadi lebih besar ketika secara langsung X ke Y atau melalui variabel Z. Ya, jadi nanti saya akan kasih contoh juga. Sebentar saya kasih contoh ya mengenai variabel apa ya variabel X dan X, Y dan Z sebentar ya. Oke, baik. Saya akan berikan ya contoh dari variabel X dan Y. Ini nah, baik. Kita lihat di sini ada variabel X, Y, Z ya. Kalau misalnya ini intervening, pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening. Jadi kita ini ingin mengetahui bahwasannya apakah keputusan investasi ini pengaruhnya lebih besar ketika dia langsung kepada nilai perusahaan atau harus melewati Z.
Inilah yang disebut variabel intervening. Nah, sementara kalau variabel moderating, dia harus ada di tengahnya garis seperti ini. Dia tidak ada garis ini, tidak ada garis ini. Ya, melainkan ada garis di sini. Ya, garis di tengah ini. Ya. Nah, inilah dia. Ada apa ya? Ada panahnya. Ini harusnya lurus. Saya garisnya nggak lurus. Oke. Nah, ini penyimbolan untuk intervening atau moderating itu tergantung hurufnya, terserah mau dibuat kadang-kadang Y aksen, kadang kalau moderating dia M, ya seperti itu. Nah kalau ini moderating berarti dia memperkuat. Apakah keputusan investasi terhadap nilai perusahaan diperkuat oleh struktur modal. Jadi mampukah struktur modal ini memperkuat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan? Atau malah dia memperlemah. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi contoh dari apa ya namanya? Desain penelitian. Oke, kita iris dulu ya. Baik. Itu tadi moderating dan intervening. Nah, ada lagi variabel control. Kalau variabel control ini bisa jadi seperti ini, misalnya keputusan investasi, ya, atau nilai perusahaan mana, apakah perusahaan perbankan atau non perbankan, ataukah perusahaan manufaktur atau non manufaktur. Nah, itu bisa dibuat. Kemudian apa namanya? Kalau contoh di sini kualitas audit, rotasi auditor, reputasi audit. Nah, bisa jadi auditor yang mana ini, laki-laki atau perempuan. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi variabel asing ini jarang sekali ya. Kalau variabel asing ini ya, ada lagi variabel eksogen dan endogen. Eksogen dan endogen ini hampir mirip dengan X dan Y ya. Jadi ada apa namanya variabel X, eksogen ya. Itu adalah variabel yang ini ya, tunggu dulu. Variabel yang mempengaruhi ya, hampir mirip dengan independen, dan endogen itu hampir mirip dengan variabel dependen ya. Dengan variabel endogen adalah variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model ya. Oke, kemudian ada variabel laten. Nah, kalau laten ini biasanya untuk penelitian lebih lanjut lagi ya, yang menggunakan analisis structural equation modeling ya. Di sini variabel laten ini dipengaruhi oleh variabel laten lain, disebut dengan variabel dependent laten. Jadi ada dependent laten, ada apa namanya dependent laten ya. Jadi ini seperti misalnya ada ciri khas ya, misalnya ya, ciri khas penjahat. Nah, kalau ini kan disebut di sini si A agresif. Agresif itu dibentuk oleh apa? Nah, itulah laten. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh sikap menendang, memukul, menghujat, melukai. Jadi ini adalah variabel manifest namanya. Ya, manifest. Jadi inilah yang membentuk variabel agresif. Agresif itulah variabel latennya, sementara menendang, memukul, menghujat, melukai itu merupakan variabel manifestnya atau yang sering disebut indikator. Ya. Jadi dibentuk oleh sesuatu, jadi variabel laten itu dia dibentuk oleh sesuatu, yaitu indikatornya ada. Ya, oke, baik kalau begitu. Jadi banyak lagi di sini ada perbedaan penelitian, ya. Ada apa saja berdasarkan desain penelitian dalam hal studi eksploratif, ya. Jadi studi penelitian eksplorasi juga disebut sebagai penelitian formulatif. Tujuan utama dari penelitian semacam itu adalah merumuskan suatu masalah untuk penyelidikan yang lebih tepat dan atau untuk mengembangkan hipotesis kerja dari sudut pandang operasional. Ya, jadi bisa melakukan seperti survei tentang literaturnya, survei tentang pengalamannya, analisis contoh simulasi, ya seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi
penelitian deskriptif atau diagnostik, yaitu studi yang berkaitan dengan gambaran karakteristik tertentu individu atau kelompok. Sedangkan studi penelitian diagnostik menentukan frekuensi yang mana sesuatu terjadi atau hubungan dengan sesuatu yang lain. Oke. Baik, kalau begitu mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.